Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, membahas tema tentang kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarail MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarail MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya? Ahlan, bikhair. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode RI Jakarta di nomor 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Nah, Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Kita bacakan pertanyaan pertama ini dari Anissa Senja di kota Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Dari kecil saya tidak pernah ingin memberikan uang ke pengamen karena takut menjadi bagian dari tolong-menolong dalam keburukan. Namun kasihan mereka, Ustadz. Kelihatannya ada di antara mereka yang benar-benar terpaksa mengamen karena himpitan hidup. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya memberikan hadiah, misal buku saku karya ulama salaf kepada para pengamen tersebut, Ustadz, yang diharapkan semoga hidup mereka bisa lebih bahagia dengan ilmu syar'i, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, memberikan sesuatu kepada orang, sesuatu yang bermanfaat, tentu ini sangat dianjurkan. Walaupun orang tersebut mungkin zahirnya dia tidak mau mengambil manfaat dari apa yang kita kasihkan, ya semacam mengasihkan Quran atau semacam mengasihkan buku-buku zikir, buku-buku bacaan. Mungkin kita lihat, mungkin kayaknya orangnya ini enggak semangat baca dan seterusnya. Tapi itu ada sesuatu yang baik. Siapa tahu pemberian Anda tersebut menjadikan dia dapat hidayah, menjadikan dia semangat untuk belajar, menuntut ilmu, ya akibat apa yang Anda berikan dari berupa buku saku tersebut, buku yang berisi tentang masalah agama. Siapa tahu dia dapat hidayah dari hal tersebut. Maka hal ini tidak mengapa. Bahkan ini Anda insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menunjukkan kepada dia sebuah kebaikan. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan kemudian dia amalkan, maka dia mendapatkan pahala ya sebagaimana orang yang mengamalkannya.
Maka perbuatan Anda sekedar memberikan buku tersebut sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi orang tersebut mengamalkan atau menjadi dia tambah rajin ibadahnya, tambah dia semangat menuntut ilmunya, tambah dia memahami apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dihalalkan, maka Anda tentu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau bisa dia memberikan manfaat kepada saudaranya, maka itu lebih baik ya. Makanya kata Nabi SAW, an-nasu ma'adin, manusia itu bagaikan barang tambang. Ada manusia itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada sebagian orang itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, cukup dia saja, dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka manusia itu kata Nabi SAW seperti barang tambang ya. Maka hendak sebaik-baik orang adalah dia memberikan manfaat kepada dirinya dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini saya seorang akhwat. Apa dibolehkan saya safar bersama ibu saya, kakak saya yang perempuan, namun bersama suaminya juga Ustaz? Dan yang kedua, apa benar kita tidak boleh menikah dengan sepupu dari ayah dikarenakan bisa menjadi wali nikah nantinya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz dan penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, bolehkah safar bersama dengan ibu, kakak perempuan dan suaminya? Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, la tusaffirna imra'atun illa ma'adi mahramin. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Maka hadis ini sangat jelas melarang bagi kaum wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Kemudian, apakah seorang ibu mahram bagi anak perempuannya? Jawabannya tentu tidak. Apakah seorang kakak juga mahram bagi adik perempuannya? Jawabannya tidak. Karena kakak perempuan bukan mahram bagi wanita. Terus apakah suami kakak itu juga bisa jadi mahram? Jawabannya tidak. Maka ketiga-tiganya ini bukan mahram Anda, sehingga Anda tidak diperbolehkan untuk safar. Ya, kenapa? Karena ketiga-tiganya tidak bisa jadi mahram. Walaupun ada masalah khilaf dalam masalah ini, ya sebagian ulama membolehkan wanita safar bersama wanita thiqat, ya, tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat bahwasanya tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Dan mahram itu, ya mahram bagi wanita yang diperbolehkan safar adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah apakah sepupu ayah tidak boleh menikah dengan kita? Maka jawabannya boleh. Selama dia sepupu ayah Anda, maka keturunannya, dia dan keturunannya itu boleh menikah dengan Anda. Pokoknya kalau sepupu ayah, sebagaimana ayah Anda boleh nikah dengan dia, maka Anda pun juga boleh nikah dengan dia. Maka kaidahnya adalah kakek ayah ya kakek Anda, paman ayah ya paman Anda. Ya, maka terus semacam itu keturunannya. Maka kalau dia adalah paman ayah Anda, maka juga dia paman Anda sekaligus. Ketika ayah Anda ya atau dia adalah bibi ayah Anda, maka dia adalah bibi Anda juga. Ketika ayah Anda tidak boleh nikah dengan dia, maka anaknya pun juga tidak boleh nikah dengan bibi ayahnya. Tetapi ketika dia adalah sepupu ayah, maka itu bukan mahram bagi ayah Anda. Ayah Anda boleh nikah dengan dia, maka seperti itu pula Anda juga boleh nikah dengan dia dan anak-anaknya. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari website. Kita menunggu penelpon yang masuk. Berikutnya dari Amir Ridwan Syah di Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Bismillah, izin bertanya Ustaz.
hukum lelaki memakai gelang, karena di Indonesia gelang laki-laki berbeda dengan gelang perempuan, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hukum memakai gelang bagi kaum laki-laki. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Kemudian Nabi juga melarang, la'anallahu al-mukhannitsina minar rijal wal mukhannisat minan nisa. Sesungguhnya Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya wanita menyerupai kaum pria. Maka dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita dilarang seorang laki-laki menyerupai seorang wanita, atau sebaliknya seorang wanita juga dilarang menyerupai seorang kaum pria. Baik itu dari gaya bicaranya, baik itu dari cara berpenampilannya, baik itu dari cara berpakaiannya, baik itu dari cara berhiasnya, maka dilarang kaum laki-laki menyerupai kaum wanita atau sebaliknya kaum wanita menyerupai kaum laki-laki. Ini kaidah secara umum. Kemudian, apakah boleh seorang pria memakai gelang, ya, sebagaimana juga kaum wanita memakai gelang? Maka kita katakan gelang itu, ya, jika seandainya itu khususan bagi kaum wanita, kemudian dipakai oleh kaum pria, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tetapi jika seandainya gelang tersebut merupakan ciri khusus yang hanya dipakai oleh kaum pria misalnya, tidak dipakai oleh kaum wanita, maka ini tidak mengapa. Ya, bukan ciri khusus bagi kaum wanita. Yang dilarang di sini adalah gelang yang merupakan ciri khusus kaum wanita, kemudian dipakai oleh kaum pria. Karena yang tidak memakainya kecuali kaum wanita misalnya. Maka ada sebagian pria memakai gelang tersebut, maka ini tidak boleh, karena dia menyerupai kaum wanita. Tetapi jika seandainya gelang tersebut bukan merupakan kekhususan bagi wanita, gelangnya sifatnya umum, bisa dipakai kaum pria, bisa dipakai kaum wanita misalnya, maka ini tidak mengapa. Ya, karena ini bukan sesuatu yang dilarang. Kemudian yang kedua, juga poin yang kedua harus diperhatikan, ketika kaum pria memakai gelang tersebut, ia tidak menimbulkan juga konotasi jelek di masyarakat, di urufnya, di masyarakatnya. Artinya tidak dinilai dia orang yang nakal, tidak dinilai dia orang macam-macam, selama tidak ada konotasi jelek di pandangan masyarakat, di uruf masyarakatnya tersebut, dan gelang tersebut adalah gelang bukan khusus bagi wanita, itu umum sifatnya, maka insya Allah tidak mengapa. Semacam orang misalnya kadang-kadang pergi umrah sebagai tanda dia pakai gelang, ya, atau orang berhaji misalnya sebagai tanda dia jamaah haji, dia memakai gelang, maka ini tidak mengapa, karena ini sifatnya umum, ya, berlaku bagi laki-laki dan wanita. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Amir Ridwan Syah. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Firhan di kota Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun. Lalu bagaimana jika ada yang mengatakan jika ingin mendapatkan 1 juta maka bersedekahlah 100.000. Lalu jika ada yang ingin mendapatkan 100 juta maka sedekahlah 10 juta. Bagaimana ya Ustaz? Apakah hal tersebut sahih, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, pada asalnya seseorang itu ketika dia beramal saleh, maka dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah apapun, dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semacam itulah manusia diperintahkan. Dan macam-macam ibadah itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di antara bentuk ibadah yang disebutkan adalah bersedekah. Sedekah adalah bagian dari ibadah. Maka tidak boleh seseorang itu bersedekah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedekah itu diperuntukkan, ya, atau diselewengkan atau tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
karena ria misalnya, karena ingin dipuji, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah adalah bagian dari ibadah, maka hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah boleh seseorang berniat bersedekah, kemudian dari satu sisi dia ingin dapat pahala, di sisi lain dia juga ingin mungkin hartanya bertambah atau penyakitnya disembuhkan akibat dia bersedekah? Boleh tidak orang memiliki niat semacam itu? Maka jawabannya boleh, selama niat semacam ingin sembuh akibat bersedekah, atau semacam niat ingin diperbanyak hartanya karena bersedekah, ya, sebagai penyerta saja. Sebagai penyerta, bukan tujuan asal, bukan tujuan inti. Tetapi kalau seandainya dia bersedekah, tujuan intinya adalah bukan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menginginkan perkara duniawi dari sedekahnya tersebut, bukan pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersedekah. Tidak itu tujuan utamanya, melainkan sifat duniawi, perkara duniawi yang dia inginkan, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dan ini tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perbendaharaannya, perhiasannya, maka kami penuhi, kata Allah. Dan sama sekali ya tidak dikurangi mereka dari apa yang mereka inginkan. Ya, tetapi nanti di hari kiamat mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang kalau dia beramal ibadah, tujuan utamanya adalah perkara dunia, bukan perkara akhirat, bukan mencari ridha Allah, bukan mencari rahmat Allah, bukan mencari surga Allah, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetapi kalau seandainya tujuan yang sifatnya dunia itu sebagai penyerta saja, bukan tujuan asal, tapi sebagai penyerta saja, ketika dia bersedekah dia tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain dia juga berharap dari sedekahnya dia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya, dia disembuhkan dari penyakit, ya qadarullah misalnya dia ditimpa penyakit dan dia berharap dari sedekahnya ini ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Maka ini tidak mengapa sebagai tujuan penyerta, bukan tujuan asal di dalam beribadah. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Firhan di Jakarta Timur, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, kita bacakan pertanyaan pertama. Afan, pertanyaan berikutnya masih dari website. Dari Handoko di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustadz. 6. Kita angkat pertanyaan pertama via telepon kesempatan kali ini. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Yodi, silakan Umu. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Yang pertama itu, jika ada seseorang menikah dan bercerai karena faktor ekonomi, berarti niat menikahnya perlu diperbaiki kah, Ustaz? Nah, terus yang kedua, Ustaz, ada seorang suami yang memiliki gangguan kepribadian narsistik. Dalam 1 tahun pernikahan, sudah 1 kali ikrar talak di rumah dan 5 kali gugat cerai ke pengadilan. 3 gugatan cerai dicabut sendiri oleh suami itu dan gugatan cerai yang keempat dibatalkan oleh hakim. Sekarang dalam proses gugatan cerai kelima. Suami sering pergi meninggalkan rumah tanpa beri uang belanja dan pacaran dengan perempuan lain. Pertanyaannya, apa balasan dari Allah untuk istri yang dicerai tanpa alasan? Apakah berdoa agar Allah menghentikan kezaliman suami dibolehkan? Apakah berharap dia wafat atau cerai mati diperbolehkan? Nah, apa balasan yang diterima suami atas kezaliman tersebut, Ustaz? Baik, mohon maaf, Umu tadi gangguan apa suaminya? Yang pertanyaan kedua?
gangguan kepribadian narsistik. Oh ya, baik. Ah, Baik, cukup ya. ya cukup. Baik. Mohon jazakallah khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau yang pertama, seorang istri minta cerai karena sang suami kesusahan dalam memberikan nafkah, kesusahan dalam masalah ekonomi. Apakah pernikahannya bukan karena Allah saat itu atau gimana? Kurang lebih semacam ini ya Nah, pertanyaannya tadi yang ditanyakan. Pertama, ya di antara kewajiban seorang suami kepada istri adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Maka ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada para kaum pria, kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah itu merupakan salah satu hak di antara hak-hak istri kepada suaminya. Maka sang suami harus dia memenuhi nafkah ataupun hak seorang istri. Ketika sang suami tidak bisa memenuhi nafkah, tidak bisa memenuhi hak seorang istri, maka di dalam Islam diperbolehkan seorang istri itu meminta khulu, meminta cerai, diperbolehkan. Kenapa? Karena haknya tidak terpenuhi, dan ini sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Maka hal itu dibolehkan. Tapi permasalahannya mana yang lebih utama? Apakah sang istri itu meminta cerai ataukah dia bersabar terhadap hempitan ekonomi yang menimpa suaminya? Tentu di sini adalah seorang istri melihat ya dia maslahat yang terbaik di antara yang ada dua pilihan ini, bercerai ataukah dia tetap bersama sang suami. Kalau dia lihat suaminya adalah seorang ahli ibadah dan suaminya bekerja keras tapi qadarullah dia tidak dapatkan pekerjaan, maka hendaknya sang istri bersabar. Dia bukan seorang suami pemalas, dia bukan seorang suami yang tidak mau bekerja, dia mau bekerja, tapi qadarullah dia belum mendapatkan pekerjaan, dia cari sana kemari, dia belum mendapatkan pekerjaan, tapi dia ahli ibadah. Maka hendaknya seorang istri di sini bersabar dia, dan insya Allah dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beda halnya kalau seandainya suaminya pemalas, tidak mau kerja, tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, maka di sini dia mempertimbangkan maslahat antara dia bercerai ataukah dia tetap bersama dengan sang suami, Maka yang paling mengerti maslahat ya adalah diri Anda sendiri, Apakah Anda bersama dengan sang suami itu yang menjadikan Anda ya tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah Anda beramal ibadah, ya maslahat Anda dapatkan lebih besar, ataukah dengan perceraian ya maslahatnya lebih besar dengan perceraian. Maka di sini ya tentu akan dilihat seorang istri yang bijak, istri yang hikmah, yang hakim, ya, istri yang bijak, dia akan melihat kondisi suaminya. Suami saya ini adalah orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, kemudian ulet, tekun, ya pekerja keras, ya tapi kalau Allah sekarang ini susah dia mencari pekerjaan. Maka tentu saja wanita yang bijak, wanita yang salehah, wanita yang bertakwa, dia akan mengatakan, saya akan bertahan dengan suami saya. Ya, dia berusaha untuk memenuhi hak-haknya, tapi kalau Allah dia sedang diuji. Maka inilah namanya orang cinta sama suaminya, ya berkasih sayang sama suaminya. Bukan di waktu suaminya dalam keadaan lapang, dia menyayangi suaminya. Ketika dalam keadaan susah dia tinggalkan suami. Ini juga tidak tepat ya perbuatan semacam ini. Maka kalau suaminya adalah orang yang bekerja keras, kemudian tidak pemalas, rajin ibadah, kemudian kadang Allah dia diuji, maka afdalnya ada seorang wanita bersabar. Walaupun dia memiliki hak dia untuk meminta cerai, memiliki hak dia diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi afdalnya bagi dia adalah dia bersabar. Ya, dia bersabar bersama suaminya tersebut. Ya, dan belum tentu ya pengganti yang setelahnya lebih baik daripada suami yang ada. Tetapi berbeda halnya kondisinya kalau seandainya sang suami itu tidak mau memberikan nafkah, tidak mau memberikan haknya seorang istri. Maka ini tentu pertimbangannya akan berbeda dengan pertimbangan laki-laki yang pertama tadi. Wallahu taala alam. Intinya boleh seorang istri meminta cerai ketika tidak diberikan nafkah
Tetapi belum tentu itu yang terbaik pilihan bagi seorang istri. Meminta cerai belum tentu itu pilihan terbaik. Maka pilihan terbaik adalah mana maslahat yang lebih besar. Dia bersama suaminya, terus bersama suaminya, ataukah dia bercerai. Maka mana maslahat yang lebih besar, itulah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah seorang istri yang suaminya pacaran, selingkuh, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada istrinya. Bagaimana, apakah boleh seorang istri mendoakan suaminya tersebut agar tidak menzalimi istrinya lagi atau semacam apa? Pertama, seorang suami ketika dia melakukan hubungan-hubungan terlarang semacam berpacaran, berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka tentu ini berdosa. Tentu ini berdosa, dan ini merupakan perbuatan zalim seorang suami kepada istrinya. Ya, perbuatan zalim terhadap seorang suami kepada istrinya, dan seorang istri boleh dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kezaliman suaminya. Kemudian apakah dia boleh mendoakan kejelekan untuk suaminya, misalnya, ya Allah, suami saya ini menzalimi saya, dia berhubungan dengan laki-laki, dengan wanita lain. Ya Allah, tabrakkan aja dia, ditabrak dengan mobil truk misalnya. Dia berdoa demikian. Apakah boleh demikian berdoanya? Ataukah seperti apa? Maka di dalam Islam, orang ketika dizalimi boleh dia membalas kezaliman yang semisal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dihukum orang, maka balas dengan hukuman yang setimpal, semisal. Maka ketika seorang dizalimi, maka boleh dia juga membalas kezaliman tersebut dengan yang semisalnya, tapi tidak boleh berlebih. Sebab itu pula di dalam berdoa dia boleh mendoakan selama tidak berlebihan, sesuai dengan kadar kezalimannya. Tentu yang terbaik adalah seseorang mendoakan kebaikan kepada suaminya, bukan mendoakan kejelekan. Tapi kalau saya Ustaz mendoakan sesuatu untuk dia, sesuatu yang tidak baik untuk dia, selama itu setimpal dengan perbuatannya, maka tidak ada masalah. Meminta kepada Allah agar diberikan hukuman atas perbuatan dosanya kepada Anda, maka tidak ada masalah, selama itu adalah kezaliman yang doa yang setimpal atas kezalimannya. Tapi kalau berlebihan, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka ini namanya tidak fid doa, berlebihan di dalam masalah berdoa. Tetapi sekedar membalas sesuai dengan kezaliman, dia berdoa kepada Allah agar Allah membalas dia atas kezaliman dia kepadanya, maka ini diperbolehkan. Tapi afdalnya adalah dia mendoakan kebaikan kepada suaminya, atau dia mendoakan agar suaminya mendapatkan hidayah, agar suaminya kembali kepada jalan yang benar, agar suaminya memperhatikan hak-hak istrinya, tidak berhubungan dengan wanita lain. Tentu ini yang lebih baik yang didoakan oleh seorang istri kepada suami. Wallahu taala alam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Nah, kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Afwan Ustadz, anak dari hamba Allah di Pandaan. Begini Ustadz, anak kan seorang ibu. Anak juga punya 3 orang anak ya Ustadz ya. Nah itu anak juga tinggal di rumah ibu anak Ustadz. Tapi masalahnya Ustadz begini. Ibu anak itu adalah seorang nenek Ustadz. Sedangkan anak tinggalnya satu rumah dengan beliau. Sedangkan beliau itu sudah tahu Ustadz bahwa adik anak itu sering melakukan zina, baik terhadap pacarnya maupun dengan perempuan-perempuan yang lain Ustadz. Terus adik anak juga sering minum dan sebagainya Ustadz. Nah, yang mau anak pertanyakan begini Ustadz, dengan melihat kediaman ibu anak yang udah anak nasehatin, malah ibu anak menganggapnya anak itu iri dengan adik Ustadz. Ketika anak nasehatin, anak kasih tahu hukum hadisnya bagaimana, larangan Allah itu seperti apa gitu. Apalagi ibu anak itu seorang orang tua ya Ustadz ya, seorang ibu. Nah, ketika suami anak mengetahui hal itu Ustadz, nah suami anak itu ingin anak menjauhi ibu anak Ustadz, termasuk tidak tinggal satu rumah dengan beliau dan juga tidak sering main ke rumah beliau karena takutnya suami anak itu
mendapatkan efek atau dampak kepada anak-anak Ana. Yang mau Ana tanyakan Ustadz, dengan Ana menuruti suami untuk tidak main ke rumahnya ibu, tetapi misalkan ibu ada kesulitan, Ana tetap membantu baik itu materi ataupun apapun itu Ustadz, apakah itu termasuk juga Ana berbakti Ustadz? Atau Ana harus tetap silaturahim kepada ibu dengan cara harus ke rumah ibu Ustadz, begitu Ustadz yang mau Ana tanyakan. Soalnya dengan melihat kejadian seperti itu, suami Ana benar-benar trauma Ustadz, karena ibu Ana tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai nenek ataupun sebagai orang tua Ustadz. Baik. Itu aja yang mau Ana tanyakan Ustadz. Baik. Cukup Ibu ya. Nah, terima kasih. Mohon ditunggu jawaban. Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah seorang istri boleh mentaati perintah suaminya ketika suaminya melarang istrinya untuk tidak sering-sering misalnya berkunjung ke rumah ibunya, takut tertular kepada anaknya hal-hal yang kurang baik yang ada di rumah tersebut. Apakah seorang seorang istri wajib mentaati perintah suami semacam ini? Pertama, kita punya kaidah di dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang harus kita pahami ya, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau ya dia memerintahkan kita kepada perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Poin yang kedua yang ingin saya jelaskan, bahwasanya memutus tali silaturahim tentu ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Kita disuruh untuk menyambung tali silaturahim. Disuruh kita menyambung tali silaturahim. Maka tidak boleh seorang itu memutus tali silaturahim, apalagi itu adalah orang terdekatnya, yaitu ibunya. Betul, kewajiban terbesar wanita adalah setelah dia menikah, maka kewajiban terbesarnya adalah dia berbakti taat kepada suaminya, ya, kepada suami. Itulah kewajiban terbesar bagi wanita. Tetapi itu tidak menjadikan seorang wanita ya boleh dia melakukan apa saja ketika perintah suami tersebut bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahim. Maka tidak boleh seorang wanita memutuskan atau seorang anak wanita memutuskan hubungan silaturahim kepada ibunya, ya, kepada keluarganya. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Terus bagaimana caranya semacam ini? Ibu saya memiliki kekurangan, mendiamkan kemungkaran, tidak bisa mungkin memberikan suri teladan yang baik di hadapan anak dan cucunya. Terus gimana? Maka bersilaturahim kepada seorang ibu itu banyak caranya. Tidak mesti kalau seandainya Anda ketakutan anak Anda nanti di rumah sana terpengaruh dan semisalnya, bisa Anda membawa ibu Anda ke rumah Anda, bermain di rumah Anda, diam di rumah Anda, ya. Bisa juga Anda pergi sendiri ke rumah ibu Anda silaturahim, berbakti kepada beliau, ya. Maka seseorang ya dikembalikan kepada urufnya, ya. Kapan seorang anak itu biasanya mengunjungi ibunya 2 hari sekali atau 3 hari sekali misalnya, maka dikembalikan kepada uruf di suatu masyarakat. Ya tentu semakin dia sering berhubungan dengan ibunya, tentu ini lebih baik. Maka kalau seandainya takut sementara ini ya karena keadaannya kurang bagus, ya anak-anak takut terpengaruh misalnya dengan tingkah laku saudara Anda tadi yang kurang baik, maka nggak usah anak-anak itu dibawa ke sana. Ya cukup di rumah saja sama bapaknya, Anda yang pergi. Ya Anda pergi, kemudian silaturahim kepada orang tua Anda, ya menanyakan kabarnya, ya mengajak beliau berbicara semacam itu. Kemudian tentu dengan kita menjauh, ya tentu ini keliru karena bisa jadi beliau tidak paham, tidak mengerti ya bagaimana cara menasihati seorang anak, bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Justru kita yang paham ini berusaha memahamkan terus berusaha, tidak pernah berhenti, ya, karena bisa jadi orang itu butuh waktu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Bisa butuh sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan setahun, 2 tahun. Ya karena manusia itu berbeda-beda. Jangan kita kiaskan
orang itu sama dengan seperti kita. Oh, kalau saya kalau ditegur cepat kok, langsung bisa menuruti, langsung bisa patuh kok. Nggak bisa orang itu dikiaskan dengan kita. Masing orang itu berbeda-beda. Maka di sini kita butuh kesabaran. Saya sudah menyampaikan, tapi kok ibu saya semacam itu. Namanya manusia butuh proses, ya, butuh proses. Dan Anda jangan lupa terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan beliau bisa bersikap lebih bijak, bersikap lebih baik, dan bisa beliau mengingkari kemungkaran yang ada di dalam rumah beliau. Intinya tetap Anda berhubungan dengan ibu Anda, jangan Anda putuskan. Justru ketika Anda menjauh, beliau tidak ada lagi yang mengarahkan beliau, dan beliau pada saat ini adalah butuh orang yang mengarahkan. Saya tidak didengar Ustaz, bersabar. Itu yang penting Anda menyampaikan. Tugas kita ini hanya sekedar menyampaikan, bukan tugas kita menjadikan orang itu wajib beramal, wajib melaksanakan. Tapi tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Yang menjadikan orang itu tersebut menerima atau menolak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan urusan itu kepada Allah, tetapi kewajiban kita adalah menyampaikan, memberitahu, ya, memberikan masukan, itu kewajiban kita. Adapun beliau menerima dan menolak, itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Ibu di Pandan tadi. Semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mesti kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya dari website. Pertanyaan berikutnya dari Handoko di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Bagaimana cara kita mendapatkan atau meminta syafaat kepada malaikat dan kepada orang soleh, ya Ustaz? Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentu ya, para malaikat ya juga memberikan syafaat ya kepada kaum mukminin, kaum beriman. Tentu mendapatkan syafaat itu secara umum dua syaratnya. Pertama, ridha Allah, ya, Allah ridha terhadap orang yang diberikan syafaat, ya. Kemudian Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka seorang itu mendapatkan syafaat, entah itu mendapatkan syafaat dari malaikat, atau mendapatkan syafaat dari para rasul, atau mendapatkan syafaat dari kaum mukminin yang lainnya. Intinya mendapatkan syafaat dari malaikat dan mendapatkan syafaat dari yang lainnya itu sama dengan dua syarat ini. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah ridha terhadap orang yang diberikan syafaat, dan Allah mengizinkan kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian matanya, semoga bisa difahami dan semoga juga bermanfaat untuk kita yang menyimak di kesempatan kali ini. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, masih dari website. Berikutnya dari Ifrina di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah termasuk mustahik dalam kurung berhak zakat jika ada seorang ibu yang bekerja sebagai PNS namun mempunyai hutang banyak dan kehidupan tidak mencukupi biaya hidup dengan 2 anak dan ibu kandung. Dia istri kedua namun suaminya tidak bisa menanggung karena mempunyai anak dan istri pertama, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Wafikum barakallah. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah boleh seseorang yang dia kerjanya PNS, kemudian banyak hutangnya, kemudian kebutuhannya tidak terpenuhi, apakah boleh dia menerima zakat? Jawabannya boleh. Ya, orang yang terhutang, kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, maka mereka lah orang yang dikatakan orang yang miskin, orang yang fakir, ya. Karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Maka mereka boleh menerima zakat, ya. Ya, Allah menjelaskan ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah orang fuqara, orang masakin, dan gharimin, orang yang terhutang. Maka pada ibu ini terkumpul. Pertama, beliau adalah tidak terpenuhi, ya, orang-orang miskin. Kemudian juga, ya, beliau adalah orang yang terhutang. Maka beliau berhak menerima zakat. Walaupun beliau punya pekerjaan sebagai seorang PNS misalnya, tetapi tidak mengharuskan orang itu PNS, ya, dia tidak bisa menerima zakat. Bisa jadi dia menerima zakat karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh misalnya, dia seorang PNS bergaji 3 juta atau 4 juta misalnya 1 bulan. Kemudian dia memiliki anak mungkin 4 atau 5. Semua anaknya sekolah.
dan biaya sekolahnya misalnya 1 juta satu orang, maka kalau sudah 4 habis gajinya, makan dia seperti apa, ya, minum dia seperti apa, tentu dia akan butuh untuk dikasih. Kenapa? Karena habis uangnya untuk membiayai kebutuhan anaknya untuk sekolah. Ini hanya kebutuhan makan dan minum, belum lagi kebutuhan misalnya dia sewa rumah, menyewa rumah, harus dia bayar. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Kalau seandainya uangnya sudah habis untuk membayar keperluan sekolah anaknya, tentu orang-orang semacam ini berhak menerima zakat walaupun dia sudah memiliki pekerjaan, ya, aparatur negara, ya, tetapi tidak terpenuhi kebutuhannya. Selama dia tidak terpenuhi kebutuhannya, boleh dia menerima zakat. Maka intinya orang yang menerima zakat itu adalah bukan dilihat dia punya pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, tetapi yang dilihat adalah terpenuhi enggak kebutuhannya. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya atas nama Ifrina di Sulawesi Selatan. Semoga bisa difahami dan semoga urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kita masih ada waktu, kita bacaan pertanyaan berikutnya dari Elinda Ernawati di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah musik lagu itu haram? Lalu bagaimana jika kita mengupload video dakwah sedangkan di video tersebut menyertakan musik-musik? Apakah kita akan mendapat dosa jariah dari orang yang melihat video tersebut karena video dakwah yang kita upload menyertakan musik, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka alat musik itu adalah haram. Ya, alat musik itu adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi sallam, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirb wal harir wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi SAW, akan datang nanti sekelompok umatku yang menghalalkan sutra, yang menghalalkan perzinahan, yang menghalalkan khamar, dan yang menghalalkan alat-alat musik. Maka lagu yang diiringi dengan alat musik, ya, maka itu adalah haram, diharamkan dalam Islam. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, Allah mengatakan, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang menggunakan perkataan yang tidak berguna. Di antara perkataan yang tidak berguna ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud adalah alat-alat musik. Ya, ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahkan beliau bersumpah, maka itu adalah, maksudnya adalah alat musik. Maka alat musik ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan terjadi mungkin lebih dari 40 ijma' dinukil dari masa ke masa tentang pengharaman alat musik ini. Maka kalau seandainya sebuah ceramah diiringi dengan suara latarnya adalah alat musik misalnya, maka apakah itu boleh? Tentu tidak boleh. Maka jika ada sebuah ceramah diiringi dengan latar musik di belakangnya, ya, alat musik, ya, bunyi-bunyi alat musik, maka ini tentu tidak boleh. Terus ketika saya menyebarkan, boleh tidak boleh disebarkan, kecuali Anda edit dulu, Anda hilangkan suara musiknya, ya, maka baru Anda sebarkan. Ya, kalau seandainya Anda tidak tahu, ya, maka Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya Anda tidak tahu, ya, seandainya Anda tahu, maka jangan Anda sebarkan. Ya, kalau Anda sebarkan, maka Anda berdosa. Tapi kalau sebelumnya tidak tahu, maka Anda mungkin Anda sebarkan kepada grup-grup yang sudah Anda sebarkan. Anda bilang, ya, kasih catatan, mohon maaf, yang dulu itu hendaknya dihapus karena ada alat musiknya dan saya dulu tidak tahu hukumnya. Maka Anda sebarkan juga hal tersebut ke grup-grup yang pernah Anda sebarkan. Sudah Anda sebarkan, sudah terlepas Anda. Ya. Tetapi kalau belum disebarkan, maka jangan disebarkan sampai Anda edit terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan taib, kita masih ada waktu 10 menit, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Lia Agustini di Banten, Kota Tangerang. Pertanyaannya berikut, Ustaz. Bismillah. Apakah ada tuntunan untuk sholat di raudhah, ya, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun tuntunan salat di raudhah, ya, ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah."
Kata Nabi SAW, antara rumahku dan mimbarku ada kebun dari kebun surga. Nah, adapun yang kalau ini masukkan tuntunan tata cara sholat di raudhah, maka sholat di raudhah itu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah apa saja yang dilaksanakan di raudhah. Ya, maka orang ketika dia masuk Masjid Nabawi, ya, masuk Masjid Nabawi, maka di situ ada hal-hal yang disunnahkan. Yang dia lakukan pertama, dia sholat di raudhah, ya. Kemudian yang kedua, dia ziarah ke makam Nabi SAW dan kedua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang ketiga, ketika seorang berada ya di kota Madinah, dia disunahkan juga untuk ziarah ke Baqi, kemudian ziarah ke Quba dan ke syuhada Uhud. Maka ini hal-hal yang disunahkan ketika Anda berada di kota Madinah, ya, apalagi seorang yang sedang umrah atau sedang berhaji. Maka tuntunan sholat di raudhah itu tidak ada apakah harus sholat di waktu siang, di waktu malam. Enggak ada tuntunan demikian. Sholat saja kapan saja, baik itu sholat wajib ataukah sholat sunnah, maka sholat tidak ada ketentuannya. Ya, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib. Maka kapan saja Anda bisa sholat di raudhah, maka lakukan. Ya, misalnya saya bisanya Ustaz nanti tengah malam, ya silahkan. Ya, datang tengah malam, kemudian sholat sunnah dua rakaat di sana, entah itu sholat malamnya di sana atau sholat tahiyatul masjidnya di sana, maka tidak mengapa. Tidak ada sholat khusus di raudhah. Kemudian poin yang kedua, terjadi kesalahpahaman sebagian orang bahwasanya menganggap bahwasanya di raudhah itu doanya lebih timbang di tempat lain di Masjid Nabawi. Ya, maka sebetulnya sama saja. Di tempat mana saja berdoa itu sama. Ya, tidak tempat mana saja berdoa itu sama. Karena tidak ada tempat yang mustajab, yang ada hanyalah waktu yang mustajab. Ya, semua hadis ya yang sahih itu berbicara tentang waktu yang mustajab, bukan tempat yang mustajab. Maka hadis yang sahih adalah semua adalah Allah itu menjadikan waktu-waktu yang mustajab, bukan tempat-tempat yang mustajab. Maka kita berdoa di raudhah, berdoa di bagian mana saja Masjid Nabawi itu sama. Ya, maka itu sama, tidak ada bedanya. Tetapi emang disunahkan ketika kita berada di Masjid Nabawi, disunahkan kita mengunjungi raudhah, salat di sana dua rakaat ataupun lebih. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Cici Sulastri di Banten, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana kalau sudah membaca doa tidur, Ana tidak bisa langsung tidur lelap, Ustaz. Kemudian Ana suka membaca istighfar sampai tidur. Namun Ana membacanya di dalam hati, Ustaz. Apakah itu sah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, membaca istighfar apakah boleh, Ustaz, di sambil tidur? Ya, ketika dia sudah baca doa tidur, tidak tidur, kemudian dia baca istighfar, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, ketimbang dia menghayal ke sana kemari otaknya, kemudian dia bawa berzikir, maka tidak mengapa. Tetapi dengan catatan dia tidak meyakini bahwasanya ini adalah bagian sunnah di dalam tidur, ya, atau bagian doa yang suruh dibaca di dalam tidur. Tidak meyakini demikian, tapi dia ingin berzikir saja, maka tidak ada masalah. Ya, berzikir sampai dia terlelap tidur, maka tidak ada masalah dalam hal ini, dan insya Allah beliau mendapatkan pahala karena beliau melakukan zikir, dan zikir bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, masih ada waktu, mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini dari Rizky Fani Kurnia di Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya mengambil inspirasi budaya dari orang kafir? Apakah itu termasuk tasyabbuh? Misalnya kalau saya melihat orang tersebut berbusana gaya klasik, lalu saya mengenakan pakaian yang sama, apakah itu termasuk bentuk tasyabbuh, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Para ulama menjelaskan tentang masalah dawabit atau kaidah-kaidah dalam masalah tasyabbuh. Pertama, kaidah yang pertama dalam masalah tasyabbuh itu atau meniru orang kafir itu diperbolehkan kalau seandainya pertama syaratnya adalah tersebar di kalangan kaum muslimin. Misalnya busana itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Contoh misalnya jas misalnya. Mungkin jas ini pertama kali dipakai oleh orang-orang Eropa.
ya orang-orang non muslim, kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka syarat pertama, jika dia tersebar di kalangan kaum muslimin, maka tidak mengapa seorang muslim memakainya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah pakaian tersebut bukan ciri khas agama mereka. Ya, walaupun tersebar di kalangan kaum muslimin, tapi itu ciri khas simbol agama mereka, makanya tidak boleh. Misalnya, simbol agama orang kafir misalnya adalah memakai salib misalnya. Ya, ada kalung, ada salibnya misalnya. Kemudian tersebar misalnya ini, banyak kaum muslimin yang meniru. Apakah boleh kita tiru? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada simbol agama mereka. Maka tidak boleh dipakai oleh seorang muslim, karena ini bagian dari tasyabbuh. Syarat yang ketiga adalah pakaian tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Jika seandainya pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya artinya itu pakaian yang boleh dipakai, menutup aurat, tidak membuka auratnya, ya sesuai dengan kriteria pakaian Islami, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa, walaupun itu pakaian datang dari orang kafir, busananya misalnya, tetapi dia tersebar di kalangan kaum muslimin, kemudian itu bukan ciri khas simbol agama mereka, dan yang ketiga adalah tidak menyelisihi pakaian Islami, ya tidak bertentangan dengan pakaian Islami, maka tidak mengapa untuk dipakai. Tapi kalau tidak terpenuhi ya 3 syurut ini, maka tidak boleh, ya tidak boleh dipakai. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah Ustaz, terima kasih barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan kali ini, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin. Nah, mengikuti salam azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung